Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ismahuli an u'arifah ala nafsi. Ismi kamil Reza Nur Ajizah. Tunadunani Reza min Madinati Kuninjan Hidupti Cijoho. Halo, perkenalkan nama saya Reza Nur Ajizah dengan NIM 24810101158. Saya berasal dari kota Kuningan, tepatnya di Cijoho. Pada kali ini saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan kelas PAI 1C. Di sini saya akan memenuhi tugas terkait ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Arab. Langsung saja kepada pembahasan. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang kalimat fi'il dan pembagiannya. Fi'il dapat diartikan secara sederhana berarti sebagai kata kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il secara rinci. Fi'il berarti sebagai kata kerja, dan kata kerja juga berarti fi'il. Nah, di sini contoh dari fi'il atau kata kerja yaitu yang pertama, kataba. Kataba itu artinya apa sih? Kataba artinya yaitu telah menulis. Dan contoh yang kedua yaitu qoro'a. Qoro'a artinya telah membaca. Dapat kita simpulkan sebagai arti sederhana bahwasanya fi'il adalah arti dari kata kerja. Dan contoh dari fi'il yang pertama yaitu ada kataba, dan yang kedua yaitu ada qoro'a. Nah, dapat dijelaskan secara rinci lagi bahwasanya fi'il adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Jadi fi'il itu intinya berkaitan dengan waktu. Bisa berkaitan dengan waktu yang sekarang, waktu yang masa akan datang gitu kan ya. Nah, fi'il juga dapat diartikan sebagai sebuah kata. Katanya itu tentang keterangan waktu. Keterangan waktunya itu yang seperti apa sih? Nah, jadi fi'il dalam keterangan waktunya itu bisa menggunakan kata telah, terus sedang, atau akan. Jadi maksud dari telah ini adalah, misalkan kan tadi fi'il itu berkaitan dengan waktu. Kalau kita sambungkan dengan ini berarti bahwasanya fi'il itu bisa sebagai telah terjadi di masa lalu, terus sedang terjadi di masa yang sekarang, atau akan yang terjadi di masa depan gitu ya. Nah, bahwasanya disebut fi'il yaitu baik kata kerja atau kata sifat. Nah, seperti itu. Terus fi'il itu terbagi menjadi tiga, atau kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada fi'il madi. Fi'il madi di sini dapat diartikan sebagai kata kerja untuk masa lampau atau telah masa lalu. Nah, jadi kan sebelumnya telah dijelaskan ya bahwa fi'il itu berkaitan dengan waktu atau keterangan waktu, misalkan menggunakan kata telah, sedang, atau akan. Nah, fi'il madi di sini itu dapat diartikan sebagai kata kerja untuk masa lampau. Masa lampau itu berarti yang telah berlalu. Nah, atau bisa berarti juga sebagai menggunakan keterangan waktu yang telah terjadi di masa lalu. Nah, contoh dari fi'il madi, semisal yang pertama yaitu ada kataba. Kataba itu berarti sebagai telah menulis. Yang kedua yaitu qoro'a. Qoro'a yaitu telah membaca. Yang ketiga, contoh yang ketiga itu darosa. Darosa itu telah belajar. Nah, dan yang keempat yaitu contoh yang keempat itu syariba. Syariba itu artinya telah minum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya fi'il madi itu artinya kata kerja untuk masa lampau atau masa lalu yang atau waktu yang telah terjadi. Nah,
kata kerja yang kedua atau pembagian dari kata kerja yang kedua yaitu ada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu dapat diartikan sebagai kata kerja masa yang sekarang. Nah, telah dijelaskan juga kan bahwasanya fi'il itu kata keterangan waktu, bisa yang telah, sedang, bahkan akan terjadi. Sedangkan di sini fi'il mudhari itu kata kerja yang terjadi pada masa sekarang. Atau fi'il mudhari juga dapat diartikan sebagai menggunakan keterangan waktu yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi. Nah, dapat dibedakan ya bahwa kalau fi'il madi itu dapat diartikan sebagai keterangan waktu yang telah terjadi di masa lalu. Kalau fi'il mudhari adalah kata kerja yang akan atau sedang dilakukan. Nah, adapun contoh dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu contohnya yang pertama yaitu ada yaktubu. Yaktubu itu artinya adalah sedang menulis. Contoh yang kedua yaitu yaqra'u. Yaqra'u itu berarti sebagai sedang membaca. Dan yang ketiga, contoh dari yang ketiga dari fi'il mudhari yaitu ada yadrusu. Yadrusu itu berarti sebagai sedang belajar. Dan contoh yang keempat yaitu ada yashrobu. Yashrobu itu adalah sedang meminum. Kalau kita teliti ada ciri dari fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il madi itu kan awalnya itu tidak memakai ya, tapi kalau semisal fi'il mudhari itu ditambah ya dan berakhir dengan domah. Nah, tadi kan kalau fi'il madi itu contohnya kataba, sedangkan fi'il mudhari itu yaktubu. Yaktubu berarti awalnya itu memakai huruf ya dan berakhir dengan domah. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwasanya fi'il mudhari yaitu kata kerja yang dilakukan pada masa sekarang atau menggunakan kata kerja yang memang dilakukan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi pembahasan yang terakhir tentang fi'il yaitu atau yang ketiga yaitu ada fi'il amr. Fi'il amr itu dapat diartikan sebagai kata kerja perintah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya fi'il amr yaitu kata kerja tentang keterangan perintah. Nah, keterangan perintah. Nah, atau fi'il amr juga bisa disebut sebagai kata yang menggunakan keterangan kata kerja perintah. Contoh dari fi'il amr. Yang pertama yaitu ada uktub. Uktub itu artinya sebagai tulislah gitu kan. Terus atau contoh yang kedua yaitu ada iqra. Iqra itu berarti bacaan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya kata kerja atau pembagian fi'il itu fi'il dapat diartikan sebagai kata kerja. Kata kerjanya itu berhubungan dengan sebuah waktu. Nah, fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada fi'il madi, yang kedua yaitu fi'il mudhari, dan yang ketiga yaitu fi'il amr. Fi'il madi itu dapat diartikan atau menunjukkan kepada sebuah waktu atau waktu yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya itu sebagai kataba. Kataba yaitu berarti telah menulis. Nah, yang kedua yaitu ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dapat diartikan sebagai kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Contohnya itu sebagai yaktubu. Yaktubu yaitu berarti sebagai sedang menulis. Dan contoh yang kedua itu ada yaqra'u. Yaqra'u itu berarti sebagai sedang membaca, gitu kan. Terus ada yang ketiga itu ada fi'il amr. Fi'il amr yaitu kata kerja yang berbentuk perintah. Contohnya itu ada uktub sama iqra atau bacalah dan tulislah. Nah, jadi pembahasan yang pertama tentang pembagian fi'il itu telah selesai. Lanjut kepada pembahasan yang kedua. Baik, dilanjutkan kepada pembahasan yang kedua yaitu tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang pertama kita akan membahas apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah di sini mempunyai arti bahwasanya
Dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah itu merupakan salah satu jenis kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isim atau kata benda atau juga kata sifat. Dan jumlah ismiyah berfungsi untuk memberikan informasi atau keterangan yang bersifat tetap. Nah, jadi jumlah ismiyah itu adalah salah satu jenis kalimat yang ada dalam bahasa Arab dan disertai dengan kata benda atau kata sifat yang emang berfungsi untuk memberikan sebuah informasi. Nah, di dalam jumlah ismiyah juga ternyata dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada mubtada. Nah, mubtada di sini mempunyai arti bahwasanya mubtada adalah subjek atau inti pembicaraan. Dan mubtada selalu berupa isim atau kata benda dan biasanya dalam keadaan marfu atau berharokat dhammah. Jadi kalau dapat diartikan secara ringkasnya bahwasanya mubtada itu adalah subjek atau inti pembicaraan. Terus yang kedua ada khobar. Khobar di sini memiliki arti sebagai predikat atau informasi tentang mubtada, dan khobar juga selalu berada dalam marfu. Kalau diartikan secara singkat bahwasanya khobar adalah predikat. Nah, kepada pembahasannya selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari jumlah ismiyah. Di sini ciri-ciri dari jumlah ismiyah itu mempunyai 5. Dan saya juga akan menyebutkan ciri-ciri dari jumlah ismiyah. Yang pertama yaitu dimulai dengan isim. Biasanya jumlah ismiyah itu dimulai atau diawali oleh isim, bukan dengan fa'il atau kata kerja. Ciri yang kedua yaitu terdiri dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Yang ketiga, mubtada dan khobar itu dalam keadaan marfu. Marfu itu berarti dhammah. Terus yang keempat yaitu menyampaikan informasi yang tetap atau deskriptif. Dan yang kelima, khobar bisa berupa mufrad atau kata tunggal, jumlah atau kalimat, atau syibhu jumlah atau frasa. Nah, bahwasannya ciri-ciri jumlah ismiyah itu bisa mencakup kepada pengertian jumlah ismiyah yang telah saya jelaskan tadi. Bahwasanya jumlah ismiyah adalah selalu diawali oleh isim dan bukan fa'il atau kata kerja, dan terdiri dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat, dan berisi sebagai informasi yang tetap atau deskriptif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga mempunyai arti bahwasannya jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata fi'il atau kata kerja. Adapun ciri-ciri dari jumlah fi'liyah. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari jumlah fi'liyah itu dimulai dengan fi'il atau kata kerja. Dan yang kedua diikuti oleh fa'il. Fa'il itu subjek atau pelaku. Yang ketiga dapat diikuti oleh maf'ul bih atau objek jika hal itu dibutuhkan. Dan yang keempat, jumlah fi'liyah itu ciri-cirinya menyatakan sebuah tindakan atau kejadian. Nah, kalau kita simpulkan dari pengertian jumlah fi'liyah dan ciri-ciri dari jumlah fi'liyah, bahwasanya jumlah fi'liyah itu adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan fi'il atau kata kerja dan bisa diikuti oleh fa'il, maf'ul bih apabila itu dibutuhkan, dan jumlah fi'liyah ini menyatakan sebuah tindakan atau kejadian. Dalam jumlah fi'liyah juga mempunyai struktur. Strukturnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada fi'il. Fi'il itu artinya apa sih? Nah, di sini fi'il itu berarti sebagai kata kerja. Kata kerja di sini itu menunjukkan sebuah tindakan atau perilaku yang terjadi. Dan yang kedua yaitu
ada fa'il atau bisa disebut sebagai subjek, yang dimana yaitu seseorang yang melakukan tindakan tersebut atau biasa disebut dengan marfu'. Dan yang ketiga yaitu ada maf'ul bih. Nah, maf'ul bih di sini itu bisa dikatakan sebagai objek, yang dimana isim yang menerima tindakan atau mansub. Oleh karena itu, struktur dari jumlah fi'liyah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada fi'il atau kata kerja. Yang kedua yaitu ada fa'il, yaitu subjek. Dan yang ketiga ada maf'ul bih, yaitu objek atau isim yang menerima tindakan. Nah, di sini juga ada contoh-contoh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang selanjutnya yaitu ada contoh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi pada yang pertama saya akan menjelaskan contoh dari jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu kita ambil satu kalimat ya, yaitu al-walidun mujtahidun, yang dimana al-walidun itu berarti sebagai mubtada atau subjek anak laki-laki dalam keadaan marfu dengan domah. Nah, dengan domah. Dan mujtahidun itu berarti sebagai khobar atau predikat dalam keadaan marfu dengan domah. Nah, jadi dari contoh jumlah ismiyah yang pertama yaitu ada kalimat al-walidun mujtahidun. Di sini al-walidun itu berperilaku atau berarti sebagai mubtada atau subjek, sedangkan mujtahidun itu sebagai khobar atau predikat. Nah, al-walidun mujtahidun juga berarti sebagai anak laki-laki itu rajin. Nah, di sini yaitu ada yang kedua, yaitu contoh dari jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah kita ambil satu kalimat, yaitu kataba thalibu darsan, yang dimana kataba itu berarti sebagai fi'il madi atau artinya itu telah menulis. Nah, at-thalibu itu berarti sebagai fi'il, yang dimana sebagai pelaku siswa atau marfu. Dan yang ketiga yaitu darsan, yang dimana darsan itu berarti sebagai maf'ul bih atau objek pelajaran dan mansub. Oleh karena itu, dari kalimat kataba thalibu darsan, yang dimana kataba itu mempunyai arti fi'il madi, at-thalibu itu fa'il, dan darsan itu maf'ul bih sebagai objek. Nah, arti dari kata thalibu darsan yaitu siswa telah menulis pelajaran. Langsung kepada pembahasan selanjutnya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasanya jumlah ismiyah adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim dan kalimatnya berisi dengan mubtada dan khobar, yang dimana memberikan sebuah informasi yang tetap. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan kata fa'il atau kata kerja, dan kalimatnya itu terdiri dari fi'il, fa'il, serta maf'ul bih, dan berfungsi sebagai suatu tindakan atau menyatakan sebuah perilaku. Pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang adad wa al-madud, yang dimana ada dua al-madud itu tentunya dalam bahasa Arab mempunyai sebuah arti. Ada dua al-madud adalah sebuah konsep dalam tata bahasa Arab yang membahas hubungan antara angka atau adad dan kata benda yang dihitung atau madud. Nah, itu pengertian dari adad wa al-madud. Di sini juga dalam ada dua al-madud juga mempunyai hubungan. Yang pertama yaitu adad. Adad di sini itu berarti sebagai kata bilangan yang menunjukkan jumlah seperti 1, 2, 3, 4, 5 maupun seterusnya.
Dan yang kedua yaitu ma'dud. Ma'dud di sini berarti kata benda yang dihitung. Jadi hubungan dari adad wa al-madud itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adad, kata bilangan yang menunjukkan sebuah angka seperti 1, 2, 3 dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ma'dud. Ma'dud itu kata benda yang dihitung. Nah, dalam adad wa al-madud juga tentunya mempunyai aturan penggunaan. Dan di sini terbagi menjadi 4. Dan yang pertama yaitu ada adad 1 dan 2 atau wahidun wa isnani, yang berarti sebagai ma'dud berbentuk tunggal atau mufrad dan sesuai dengan jenis kelamin atau mu'annas dan muzakkar. Contohnya itu semisal kitabun wahidun. Kitabun wahidun itu mempunyai arti bahwasannya satu buku untuk laki-laki. Nah, satu di sini itu berarti termasuk kepada pengertian adad 1 dan 2. Dan ada contoh yang kedua yaitu ada qolibatani. Nah, qolibatani itu mempunyai arti bahwasanya 2 siswa perempuan. Nah, 2 siswa perempuan itu termasuk kepada adad 1 dan 2, wahidun wa ithnani. Yang selanjutnya yaitu yang kedua termasuk kepada adad yang dimulai dari 3 sampai 10. 3 sampai 10 yaitu salah satu ila asyarah, yang berarti sebagai berbentuk jamak dalam berlawanan jenis dengan adad, yang dimana adad dari 3 sampai 10 ini mempunyai contoh. Contohnya itu adalah salah satu kitabun, yang berarti sebagai 3 buku. Nah, di sini 3 buku berarti termasuknya kepada adad yang dimulai dari 3 sampai 10. Dan salah satu kitabun ini adalah 3 buku dan ma'dud muzakkar. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, yang ketiga yaitu adad yang dimulai dari 11 sampai 19 atau ahada asyara ila tis'ata asyara, yang berarti sebagai ma'dud yang berbentuk tunggal atau mufrad sesuai jenis kelamin. Contohnya itu ahada asyara kaukaban. Nah, yaitu 11 planet. 11 di sini berarti termasuk kepada adad yang ketiga atau adad yang dimulai dari 11 sampai 19, dan ini juga termasuk kepada ma'dud muzakkar. Yang selanjutnya itu ada adad yang keempat. Adadnya itu dimulai dari puluhan, dari 20, 30, 40 dan yang lainnya. Dan adad yang keempat ini atau adad yang dimulai dari 20 atau adad puluhan berarti sebagai ma'dud berbentuk tunggal atau mufrad dan sesuai dengan jenis kelamin. Contohnya itu seperti apa? Contohnya adalah asyaruna kitaban, yaitu 20 buku. Contohnya yaitu ishruna kitaban atau 20 buku. Nah, itulah penjelasan contoh-contoh dari adad wa al-madud. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwasanya adad wa al-madud ini adalah istilah yang merujuk kepada angka atau adad dan yang dihitung atau ma'dud. Dan hubungan dari kedua ini adalah sebuah jumlah yang berkaitan dengan jenis kelamin, terus angka dan i'rab dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila saya banyak kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.